Di bagian dalam dimasukkan daun pisang dengan ukuran lebar daripada daun kelapa yang dibuat. Ini memungkinkan untuk melindungi beras yang akan disimpan di dalam daun kelapa agar tidak melebar keluar. Dan setelah jadi, daun kelapa ini dilipat menjadi 3, dan inilah kulit lapa-lapa yang akan kita gunakan. Beras yang dipilih dicuci terlebih dahulu. Sebenarnya jenis berasnya terserah dari keinginan. Zaman dahulu biasanya orang dibilang beras daerah, itu adalah beras ladang yang ditanam yang berwarna merah. Tapi kali ini menggunakan beras biasa yang dicampur dengan ketan hitam. Kelapa ini diparut, kemudian diambil santannya. Agar santan yang diperoleh banyak, maka kelapa yang digunakan adalah kelapa dengan ukuran yang besar dan juga telah tua, yang ditandai dengan kulit ari yang berwarna coklat tua. Sebenarnya berapa buah kelapa yang digunakan sangat tergantung dari selera. Jika diinginkan bahwa nasi santan yang akan kita makan dengan variasi santan yang berbeda, maka kelapanya pun ukurannya akan berbeda-beda. Semakin banyak santan, maka nasi beras itu akan terasa lebih enak. Santan yang telah diperas tadi kemudian akan dipanaskan terlebih dahulu. Untuk memberikan aroma yang khas, maka santan tadi dicampur dengan daun pandan. Kemudian diberikan garam secukupnya. Tujuan santannya dipanaskan terlebih dahulu agar nasi yang akan kita buat menjadi lapa-lapa tidak lembek. Setelah santan panas, kemudian dimasukkan ke dalam wajan yang telah berisi beras. Sesekali beras yang akan kita masak dibalik, tujuannya agar beras yang terdapat pada bagian bawah tidak melengket dan kematangannya akan merata. Untuk seberapa banyak air yang digunakan sangat bergantung kepada jenis beras yang dipakai. Beras ini
akan dimasak setengah matang, ditandai dengan air yang kita gunakan telah menyatu dengan beras dan kering. Untuk pembuatan kali ini menggunakan 2800 gram beras kepala, 100 gram beras ketan hitam, dan 100 gram beras ketan putih. Dan air yang digunakan sebagai air santan sebanyak 2500 ml. Nah, kini beras santan yang telah kita masak sudah terlihat setengah matang, dan ini siap untuk dibungkus dan dimasukkan ke dalam kulit janur kelapa. Wah, baunya seperti bau wangi pandan. Dan untuk selanjutnya, nasi santan ini akan didinginkan terlebih dahulu. Setelah dimasak, kemudian dimasukkan ke dalam janur yang telah terlipat. Terlebih dahulu diisi pada sisi bagian ujung, kemudian ditekan agar isi terlihat rapat dan padat ya. Biasanya menggunakan ujung sendok agar ujung daripada lapa-lapa ini bisa terisi dengan baik. Setelah itu, kedua ujungnya dirapikan dan diatur agar isi bagian dalam terlihat seimbang. Untuk mengikat lapa-lapa kita gunakan tali yang dahulunya tali ini dibuat dari ponentu, tetapi sekarang kita gunakan tali yang merupakan anyaman karung beras yang telah diurai lalu disambung-sambung menjadi untayan tali yang bisa kita gunakan. Dan untuk memotong kita gunakan gunting. Bagaimana proses pengingatannya? Inilah lapa-lapa yang telah diisi di dalam janur. Di bagian sisi dalamnya itu terdapat pelapis dari daun pisang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempertemukan kedua ujung sehingga isi daripada lapa-lapa ini tidak terlihat seperti ini. Nah, apabila telah rapi, maka kita mulai mengikat dengan cara menekan salah satu ujung tali dengan telunjuk dan ibu jari agar tidak lepas, lalu kita mulai menggulung seperti ini. Nah, di bagian ujung agar rekatan kedua ujung janur kuat, maka kita lilit sebanyak 2 kali, lalu kita balas seperti ini. Agar eratan tali tetap bertahan, maka ujung tadi kita lilit pada jari telunjuk, lalu kita mulai menggulung untuk sisi yang lain. Setelah itu kita lilitkan secara vertikal untuk mempertahankan rekatan tali, dan kita lilit sekali lagi secara horizontal, lalu kita ikat dengan sampul hidup seperti ini. Nah, sampul hidup ini mempermudah bagi kita untuk membuka kembali kulit daripada lapa-lapa ini agar bisa dikonsumsi dengan baik.
kemudian ujungnya kita potong. Sekarang masuk dalam tahap perebusan. Lapa-lapa yang sudah terikat rapi disusun sedemikian rupa di dalam wadah pemanasan. Diupayakan air rebusan sampai merendam semua lapa-lapa yang akan dipanaskan. Hal ini dilakukan agar proses pemanasan bisa membuat lapa-lapa menjadi masak secara utuh. Oke guys, ucapan gue guys. Sinematik ya kak. Dari mana? Dari satu mana? Adri.